Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Putri Utami dari Prodi Agroekoteknologi jurusan Budidaya Perkebunan, Kampus 3 Universitas Andalas Dharmasraya. Baiklah, sebelum saya menjelaskan ragam-ragam penelitian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu penelitian itu apa. Penelitian itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang kita butuhkan, di mana data yang telah diperoleh tersebut akan diolah lagi menjadi suatu bentuk kumpulan hasil penelitian. Kemudian kita masuk ragam penelitian, di mana ragam penelitian ada 7. Yang pertama yaitu penelitian ditinjau dari tujuan, yang kedua penelitian ditinjau dari manfaat, yang ketiga penelitian ditinjau dari rentang waktu, yang keempat penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data, yang kelima penelitian berdasarkan bidang yang diteliti, yang keenam berdasarkan tempat penelitian, dan yang ketujuh penelitian berdasarkan spesialisasi bidang atau ilmu. Kita bahas satu-satu, yaitu bagian yang pertama yaitu penelitian ditinjau dari tujuan. Penelitian yang ditinjau dari tujuan ada 3 penelitian. Yang pertama penelitian eksplorasi, yang kedua penelitian deskriptif, yang ketiga penelitian analitik atau eksplanasi. Penasaran dengan pembagian dari penelitian eksplorasi tadi? Mari kita ulas satu-satu. Yang pertama adalah penelitian eksplorasi, yaitu penelitian mengenali topik baru, di mana tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan atau keadaan yang sedang dipermasalahkan, sehingga peneliti tersebut mendapatkan topik baru tersebut untuk diangkat menjadi penelitian. Kemudian yang kedua penelitian deskriptif. Kita mengetahui bahwa deskriptif itu ialah menggambarkan. Jadi penelitian deskriptif itu menggambarkan suatu fenomena sosial. Informasi mengenai masalah atau keadaan tertentu belum cukup terperinci. Seseorang mungkin tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih merinci informasi yang tersedia. Jadi tujuan deskriptif ini lebih ke menggambarkan gitu. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu penelitian analitik, di mana penelitian analitis ini menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Penelitian analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian ini berhubungan dengan sebab akibat antara faktor yang hendak dipelajari. Kemudian kita masuk ke pembagian ragam penelitian yang kedua, yaitu penelitian ditinjau dari manfaat. Penelitian yang ditinjau dari manfaat ini terbagi dari beberapa bagian, yang ada penelitian dasar. Penelitian dasar ini penelitian yang mempunyai alasan intelektual, penelitian yang amat mendasar. Alasannya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian penelitian terapan. Yang kedua, penelitian terapan ini mencoba menyelesaikan permasalahan. Penelitian terapan ini lebih ke teori di mana dipelajari, analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Kemudian lanjut ke perbedaan antara penelitian, ada penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar ini lebih didasarkan pada penelitian murni. Yang pertama, perbedaan antara penelitian murni dengan penelitian terapan. Yang pertama adalah untuk kepuasan peneliti. Kemudian
sedangkan penelitian terapan untuk sponsor. Kemudian permasalahan dan subjek penelitian bebas dipilih peneliti, sedangkan penelitian terapan permasalahan ditentukan oleh sponsor. Kemudian fokus penelitian ditentukan peneliti, sedangkan penelitian terapan fokus pada kemampuan untuk hasil penelitian. Tujuan dari penelitian murni dengan terapan berbeda. Tujuan utama yang menyumbang untuk teori dasar itu merupakan tujuan dari penelitian murni. Sedangkan penelitian terapan bertujuan adalah untuk praktis. Kemudian keberhasilan penelitian murni dinilai ketika dimuat dalam jurnal atau berpengaruh pada komunitas ilmuwan. Sedangkan penelitian terapan itu keberhasilannya dinilai ketika hasil peneliti dipakai oleh pihak sponsor. Kemudian kita lanjut pada bagian penelitian yang ketiga. Yang ketiga itu yaitu penelitian ditinjau dari rentang waktu. Penelitian yang ditinjau dari rentang waktu ada beberapa pembagiannya, yaitu ada cross section research, longitudinal research. Kita bahas satu-satu dulu, yaitu cross section research. Penelitian ini biasanya mudah dan murah, tetapi tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Sedangkan longitudinal research, penelitian ini lebih terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan lebih dari sekali. Kemudian yang selanjutnya ada case study. Case study ini penekanannya lebih ke kasus-kasus tertentu selama satu rentang waktu yang terbatas. Kemudian case study ini, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sangat rinci dan bervariatif sekali. Kemudian selanjutnya yang ragam penelitian yang keempat, yaitu penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Ada beberapa bagiannya. Yang pertama yaitu eksperimental research, di mana eksperimental ini kita bereksperimen. Subjek penelitian terbagi dalam 2 atau lebih kelompok. Kemudian kondisi termanipulasi. Kemudian survei. Penelitian ajukan pertanyaan tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara lisan yang hasilnya direkam. Kemudian survei ini, data yang terkumpul dianalisis dalam bentuk presentasi, tabel, dan grafik. Kemudian lanjut yang ketiga, yaitu contents analysis, di mana contents analysis ini peneliti mengumpulkan data dan informasi dari material bersifat simbolis seperti gambar, film, teks, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, existing statistik, di mana existing statistik ini peneliti menggunakan data statistik yang ada dan disusun kembali data itu untuk dalam bentuk baru yang lebih sesuai untuk penelitiannya sendiri. Kemudian ada contents analysis. Contents analysis ini peneliti mengumpulkan data dan informasi. Kemudian baiklah, kita akan melanjutkan ragam penelitian yang kelima. Ragam penelitian yang kelima berdasarkan bidang yang diteliti, di mana berdasarkan bidang yang diteliti ini, misalnya penelitian tentang sosial, lebih khusus ke masyarakat, seperti langsung terjun ke lapangan, seperti bidang penelitian pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Kemudian penelitian eksakta itu yaitu penelitian yang secara khusus
penelitian secara khusus ini lebih ke bidang fisika, kimia, dan ilmu lainnya. Kemudian yang keenam, ragam penelitian berdasarkan tempat penelitian. Berdasarkan tempat penelitian ini, ada penelitian di lapangan, kemudian ada penelitian ke perpustakaan, ada penelitian laboratorium. Kemudian lanjut yang ragam penelitian yang ketujuh. Ragam penelitian yang ketujuh berdasarkan spesialisasi bidang atau ilmu, di mana penelitian ini ada 5 bagian, yaitu penelitian bisnis, penelitian komunikasi, penelitian hukum, penelitian pertanian, penelitian ekonomi. Kalau penelitian bisnis itu adalah penelitian dilaksanakan dalam bidang bisnis. Kemudian penelitian komunikasi itu penelitian dilaksanakan dalam bidang komunikasi, seperti komunikasi massa. Kemudian penelitian hukum. Penelitian hukum dilaksanakan dalam bidang hukum, seperti hukum perdata, pidana, dan lainnya. Sedangkan penelitian pertanian ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang pertanian, seperti budidaya tanaman, agronomi, hama dan tanaman, dan lainnya. Kemudian penelitian ekonomi, penelitian ini dilaksanakan dalam bidang ekonomi, seperti meneliti ekonomi makro, mikro, atau pembangunan yang ada di Indonesia ini, yang lebih ke ekonominya gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan secara lisan tentang materi ragam penelitian untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.